Sebab kita percaya bahwa satu-satunya penolong kita hanyalah Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita mau bawa iman kita, percaya akan janji Tuhan. Kau dahsyat ya Tuhan, Kau ajaib ya Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat pada hidup menapa masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Bersama-sama nyatakan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat pada hidup masih ada Tuhan bagi kami, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, sebab Tuhan Yesus masih menolong kami. Mari bersama-sama dengan imanmu nyatakan. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri saja. Penolong, mari bersama-sama nyatakan dengan imanmu, amin. Hanya Engkau ya Tuhan. Kau Bapa kami yang setia. Mari bersama-sama nyatakan dengan imanmu. Hanya Engkau penolong kami ya Tuhan. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang, mari bersama-sama angkat suaramu, mari sembah Dia. Satu-satunya pengharapan kami hanya Engkau Yesus, penolong Immanuel, Allah yang menyertai kami. Tak pernah Kau tinggalkan. Satu-satunya Allah di hidup kami hanya Engkau ya Tuhan. Mari bersama-sama dengan bangkit berdiri.
Mari sembah Dia. Mari bawa imanmu, percaya hanya Kau satu-satunya pengharapan kami, penolong kami, yang kami percaya. Engkau selalu menolong kami ya Tuhan. Mari bersama-sama lebih lagi dengan imanmu nyatakan. Mari dengan mengangkat kedua tanganmu nyatakan. Penolongku hanyalah Dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Tuhan, memegang dan melaksanakan janji-Mu, yaitu menjaga dan melindungi kami. Keadaan kami pagi ini adalah berkat kesetiaan Tuhan yang menjaga kami, memberi kami kesempatan untuk kembali beribadah, mempertajam iman kami, supaya kami makin memahami Tuhan yang benar, makin dekat denganmu, makin mengerti tujuan dari kehidupan ini. Mari Tuhan beritakan firman-Mu, supaya kami mengerti sekaligus mentaatinya. Kami berdoa untuk pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Saat tadi saya mempersiapkan diri untuk berangkat ke tempat ini, menyiapkan diri mengenakan pakaian dan menyiapkan seluruh kebutuhan. Tiba-tiba istri saya bercerita. Dia bilang, mamahnya ini tinggal di rumah saya kalau 2 minggu sekali itu. Saya sediakan kamar di bawah, kamar kecil. Dia bilang, mama gak bisa tidur tadi malam. Dari jam 2 pagi, mama ini kerjanya suka berdoa. Jadi sehari bisa 5-6 kali berdoa dalam 1 hari. Bukan 1 minggu, 1 hari. Jadi 2 jam masuk ke kamarnya, dia berdoa. Tadi keluar dia bantu kita masak, nyuci segala macam. Nanti kira-kira 2 jam dia masuk lagi ke kamar, dia berdoa lagi. Dan itu dilakukan hampir 5-6 kali tiap hari. Jadi mama ini sering kali dapat penglihatan. Dulu dia dapat penglihatan di rumah kami yang di Gunung Sari dulu, kan udah saya jual. Dulu jadi ke gereja, dia dapat penglihatan melihat malaikat turun naik waktu dia berdoa di bawah, di lantai bawah. Tadi pagi, dia dapat penglihatan lagi. Jika dia pejamkan matanya, dia dapat penglihatan ruangan itu langsung blong. Dia melihat orang berjalan. Tidak berpakaian seperti ini tapi semuanya polos. Tidak kelihatan laki dan perempuan berjalan menuju pada kekekalan. Dicoba melekatkan matanya lagi supaya berhenti dari penglihatan itu. Waktu dia buka mata, tentu penglihatan itu berhenti. Dia coba lagi pejamkan mata, penglihatan muncul lagi. Yang sama. Itu berulang-ulang katanya di kamar itu. Baru tadi pagi saya dengar berita ini, ceritanya tadi. Ini nanti kan saya sambung penglihatan ini dengan khotbah yang jam 11. Jadi Anda jangan pulang, habis kebaktian ini ikut yang kedua. Ada amin. Enggak rela ya. Baik. Nanti saya beri tema masing-masing. Jadi lalu istri saya bertanya, apa ya yang Tuhan sampaikan kepada mama ya? Terus langsung tiba-tiba istri saya bilang sama mama saya udah umur 91 bilang, "Mah, kalau Tuhan panggil gimana?" "Oh, saya udah siap," katanya.
Mama sudah lama siap Tuhan panggil. Jadi kapan ada terjadi Tuhan panggil, mama sudah siap. Saya bilang kamu ngomongnya langsung kasar banget kayak penginjil. Ya, kalau gembala ngomongnya gitu pelan-pelan. Dia langsung ngomong tunjuk mama kalau dipanggil Tuhan, mama siap enggak? Dia jawab langsung siap. Nah nanti dikaitkan dengan khotbah yang kedua dengan tema hidup adalah kesempatan mengumpulkan harta, sekaligus hidup adalah keadaan atau terjadinya kehilangan-kehilangan. Nanti saya hubungkan dengan penglihatan tadi Bapak Ibu. Ya kalau dihubungkan ya tentu berhubungan Bapak. Jadi kalau hari ini temanya tentang bagaimana mengumpulkan. Tapi nanti khotbah yang kedua bagaimana kita mengatasi kehilangan. Mengumpulkan saja tanpa kehilangan gak ada keseimbangan. Jadi dua khotbah ini berbeda. Hari ini bagaimana Tuhan mengizinkan kita mengumpulkan kekayaan, harta benda. Tapi nanti khotbah yang kedua, Tuhan mengizinkan kita kehilangan. Ya kehilangan termasuk kehilangan harta benda, kehilangan orang kita sayangi, kehilangan kesehatan, kehilangan nyawa kita. Siapkah kita menghadapi itu? Jadi pagi ini, siapkah kita menghadapi Tuhan memberkati kita? Siapkah kita kalau Tuhan memperkaya kita? Dengar baik-baik ya pendahuluan ini. Tuhan mencari bendaharanya di bumi ini. Kalau mencari berarti tidak setiap orang bisa dipercaya dengan kekayaan. Ada yang kerja setengah mati tapi gak bisa kaya-kaya dengan cepat. Ada yang kerja biasa-biasa saja tapi dipercepat oleh Tuhan kekayaan. Ada yang tanpa kerja setengah mati, hartanya triliunan, itu koruptor. Bapak Ibu, kekayaan buat seseorang, buat si A, belum tentu kekayaan untuk si B. Artinya baik buat si A diperkaya, tapi tidak baik buat si B. Artinya begini, kalau Tuhan memperkaya si A, Tuhan tahu bahwa si A itu kuat dan tahan. Tapi kalau Tuhan memberikan kekayaan yang sama kepada si B ini memiliki iman yang kuat. Justru dengan dia tambah kaya, gampang jatuh. Jadi tidak semua orang bisa dipercaya kekayaan dengan Tuhan, hal yang sama. Jangan berkata kalau kaya itu dosa dan kalau miskin itu suci. Tidak begitu prinsipnya. Dan ingat baik-baik, keselamatan iman yang ada pada saudara itu jauh lebih penting daripada kekayaan harta dunia. Kadang-kadang Tuhan rela lepaskan kekayaan saudara supaya imanmu teruji. Kadang-kala begitu. Ya. Dan pada kesimpulan khotbah nanti, syukurilah seberapa berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, mari kita mulai masuk dengan tema ini. Siapa sih yang layak atau siapa yang pantas dijadikan kaya? Enggak semua ya. Mari nanti di akhir khotbah saya akan jelaskan tentang grafik itu. Dan semua orang punya grafik yang sama. Tidak semua orang punya hati yang sama. Ya, mari. Tuhan berikan peringatan dulu kepada kita. Sesuai peringatannya kepada umat Israel. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan itu. Tetapi ingatlah, tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Tuhan Allahmu. Sebab Tuhanlah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan tujuan meneguhkan perjanjian yang pernah dijanjikan, yang pernah diikrarkan dengan sumpah pada nenek moyangmu sampai sekarang ini. Kalimat ini diucapkan sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Bangsa Israel masih dalam perbudakan yang akan dituntun oleh Musa masuk ke tanah Kanaan. Dari perbudakan yang kering kerontang dan miskin masuk ke tanah Kanaan menjadi kaya raya. Karena di tempat itu Tuhan membagikan tanah, membagikan ternak, membagikan kekayaan kepada Israel. Dan diingatkan, jangan sampai engkau mengatakan dengan kekuatan kekuasaanku aku memperoleh kekayaan ini. Firman ini berlaku dari dulu sampai sekarang. Tujuannya supaya kita tidak melupakan Tuhan. Kalau kita menjadi kaya. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan. Kekayaan yang melimpah. Ingatlah, sumbernya adalah Tuhan. Dialah yang memberikan kekuatan
untuk memperoleh kekayaan itu. Melalui kesehatan, melalui kemampuan, melalui hikmat, kita bisa mendapatkan dan mengelola kekayaan itu. Seperti tadi saya ungkapkan dalam pendahuluan, ada pandangan yang salah. Seringkali ada orang-orang Kristen pitis. Pitis itu orang Kristen yang memandang kekayaan itu salah. Jadi dianggapnya kekayaan itu duniawi, kekayaan itu dosa. Sebab mungkin dia ambil begini. Dalam Lukas 16 ada cerita orang kaya dan orang miskin bernama Lazarus. Si kaya tiap hari pesta pora, makan segala macam. Sementara Lazarus yang sakit penuh dengan luka-luka dan borok, itu makan bekas remah-remah jatuhan dari orang kaya itu. Lalu matilah orang miskin itu, si Lazarus. Mati dibawa malaikat ke Firdaus surga. Kemudian mati juga si kaya itu, lalu dibawa ke alam maut. Lalu orang menyimpulkan, kalau begitu orang kaya itu mati masuk neraka. Orang miskin mati masuk surga. Betul gitu ya? Lalu saudara pilih yang mana kalau begitu? Pilih mana? Hah? Kaya mati masuk neraka atau miskin saja mati masuk surga? Para wanita di sini pilih, ada 2 jodoh. Jelek, cowok itu jelek tapi kaya. Yang kedua ganteng tapi miskin, pilih yang mana? Pilih yang mana? Ganteng tapi kaya nggak ada saudara, kecuali saya doang. Udah bercanda, saya bercanda aja. Saya yakin sih, saya tebak 80% wanita bilang jelek nggak apa-apa, yang penting kaya. Jadi kekayaan menjadi hal yang utama. Buat wanita itu bukan ganteng, Cian. Amin. Amin ibu-ibu. Iya. Yang kalau yang jelek ada kekayaan bisa dipermak tuh ke Korea. Dipermak ke Korea, operasi plastik. Tapi kalau udah ganteng terus bokean lama jadi jelek dia. Enggak terawat katanya. Baik. Jadi pandangan yang salah mengatakan bahwa kalau orang kaya masuk neraka, dianggapnya kaya itu duniawi dan salah, dosa. Itu keliru. Pada cerita yang sama, Lukas 16, bukan cuma ada 2 figur, si kaya yang masuk neraka, si miskin masuk surga. Tapi ada nama yang ketiga, siapa? Abraham. Abraham kaya enggak? Kaya, masuk surga enggak? Justru dia yang duluan sebelum Lazarus ada di situ. Jadi ada orang ketiga yang bernama Abraham, kaya, masuk surga. Nah, pandangannya enggak selalu benar Bapak Ibu. Ya, baik kita lanjutkan. Itu Lukas tuh ya. Saya simpulkan, orang berkata jangan kaya-kaya. Gitu. Makanya dulu ada orang mengatakan, dia pendeta gak boleh kaya. Gitu, gak boleh kaya, miskin aja. Jadi kelihatan rohani gitu. Ya kalau pendeta kaya udah duniawi lah gitu. Gak boleh gitu. Ya kalau kayaknya korupsi, kayaknya ngentit uang gereja, kayaknya memanipulasi jemaat, ya itu salah. Tapi kalau kaya diberkati Tuhan, apalagi kalau punya usaha itu, ya nggak ada masalah Bapak Ibu. Nggak ada masalah. Justru mungkin dengan kekayaan itu dia bisa membantu banyak gereja. Ya. Jangan bilang kalau miskin masuk surga. Jangan diem aja jadi malas nggak berjuang untuk menjadi kaya. Salah juga. Ya. Tuhan yang memberikan bukan hanya kekayaan, tapi kekuatan dan kesehatan. Ini modal buat kita mencari, mengelola kekayaan. Tuhan juga sekaligus yang memberikan rezeki sebetulnya. Makanya dalam Mazmur dikatakan begini. Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bukan berarti Tuhan yang membangun rumah, tapi Tuhan izinkan kita membangun. Tuhan izinkan kita memperoleh kekayaan. Tuhan izinkan kita membeli ini dan itu. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal juga berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, ini lebih jelas lagi tentang berkat. Dan duduk sampai jauh malam, ini lembur orang bekerja. Tapi makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ada orang setengah mati kerja, cari makan susah payah gak kaya-kaya. Ya, sebab Tuhan, nah ini sebab Tuhan memberikan kekayaan itu, memberikan roti itu, memberikan berkat itu kepada orang yang dicintainya waktu tidur. Jadi ada orang berkata gini, saya mah kerja enggak ngoyo-ngoyo banget ya, tapi setiap kali saya kerja berhasil, lakukan ini berhasil.
Sebab Tuhan yang menyediakan berkat waktu kita masih tidur. Hebat banget, ya, hebat banget. Baik. Ya saya punya moto lucu-lucuan aja lagi nih. Kalau saya kayak tadi berangkat gitu, di sampingnya ada satpam. Kebetulan pos rumah saya di samping pos satpam. Satpam udah kenal lama ya, saya tinggal di sini 22 tahun jadi. Saya panggil, Pak Pendeta, mana nih minggu pagi-pagi? Oh saya bilang kalau orang, Pak Satpam, pagi-pagi pergi ya cari rezeki gitu. Kalau saya enggak, saya pergi ngambil rezeki gitu. Ngambil kalau saya, kenapa ngambil? Tadi malam, tadi waktu saya masih tidur, Tuhan sudah sediakan rezeki gitu. Jadi kalau saya pergi keluar dari rumah, pulangnya mesti bawa rezeki gitu. Kalau enggak yang di rumah ngomel. Menjadi pertanyaan, bisa enggak kita dipercaya? Seperti itu pada pendahuluan tadi saya berkata, tidak semua orang bisa dipercaya jadi kaya. Tidak semua orang. Ada yang diperkaya jadi jatuh, ada yang diperkaya malah justru tambah cinta Tuhan. Ada yang mulai dikasih sedikit saja, sudah mulai tinggalkan kesetiaannya, jauh dari ibadah, tidak lagi ada kegiatan-kegiatan rohani, malah sibuk dengan pekerjaan barunya. Ada orang justru ditambah kekayaannya, malah makin dekat sama Tuhan. Nah, Anda model yang mana? Kaya itu tidak gampang, kaya itu beban. Anda lihat nih ilustrasi, kayak petani-petani panen itu dia mesti angkut sendiri, beban itu. Tidak semua orang bisa mengangkat beban yang sama, ya tidak sama. Dulu bilang Tuhan kalau aku diperkaya aku setia, tapi setelah diperkaya malah justru tinggalkan ibadah. Doa-doa udah gak ikut lagi, baca Alkitab dulu rutin. Bacaan setahun gitu, dalam setahun Alkitab habis. Sekarang boro-boro, gak pernah lagi selembar, satu ayat pun jarang dibaca. Alasannya sibuk Tuhan kerjaan tambah banyak. Jadi gak ada kesempatan saya membaca dan merenungkan firman. Berarti gak kuat itu, gak kuat. Ya. Dulu waktu susah, karena banyak naik sepeda kan gak genjot gitu ya. Saya kasih ilustrasi, sampai naik sepeda dilepas ketemu orang pun meski begini kayak orang Jepang gitu. Tapi kalau udah kaya kan sepedanya dibuang, ganti Mercy, ganti BYD, duduknya gak jemblak belakang. Ketemu orang begini terus aja udah berubah langsung sikapnya. Yang tadi yang nunduk sama orang lain setelah kaya langsung berubah. Dongak ke atas, gak lihat ke bawah lagi. Itu keadaan manusia pada umumnya. Setiap orang kan punya daya tahan beda. Waktu saya cerita tentang olahraga dengan Pak Roni, kita punya kebiasaan yang beda. Saya sukanya olahraga permainan. Saya dengan Pak Roni dulu angkat beban. Tentunya daya tahannya beda. Kalau Anda berkata, Pak Samuel kuatnya berapa kilo? Ya kan saya bukan biasa ngangkat beban. Ya udah banyak beban saya mah. Sukanya main dengan permainan. Jadi tiap orang memiliki kemampuan mengangkat beban berbeda. Jadi kalau kekayaan itu menjadi beban, tidak setiap orang mampu mengangkat yang berat, yang besar. Nah Tuhan Maha tahu, Dia pelatih kita. Dia bilang kalau aku berikan kepada si A, sekian puluh kilo. B, sekian puluh kilo. Iya. Berbeda. Kalau saya tambahkan yang ini 20 kilo lagi, dia pasti rontok. Otot-ototnya putus. Nah itu sebabnya kalau kekayaan menjadi beban, maka Tuhan mengukur kemampuan kita sesuai dengan iman kita. Ada yang kuat 20, 50, 80, 100 kilo. Itu kayak beban kekayaan itu. Jadi kekayaan bukan hanya kenikmatan, tapi juga adalah tanggung jawab yang harus kita pikul. Tapi kadang-kadang kekayaan itu juga racun. Kadang-kadang kekayaan bisa bikin orang rontok, rumah tangga hancur. Anda lihat rata-rata, maaf ya, kalau laki-laki yang hidup biasa-biasa saja, sederhana, istrinya satu loh. Iya, halo, udah mulai tambah kaya uangnya triliunan, istri 5. Nah itu yang jadi masalah sekarang kan, yang diisukan ini. Waduh, ini masalah jaksa agung nih, jadi masalah ini panjang banget nih. Jadi orang beri tanggapan di sosial media, wah ini dua institusi nih saling mengadu membongkar rahasia. Ujung-ujungnya dilihat, kalau laki-laki itu ditambah kaya, biasanya bikin masalah. Ya,
Kalau laki-laki tambah kaya bikin masalah. Kalau perempuan jadi miskin bikin masalah. Jadi kalau perempuan yang miskin bikin masalah, kalau laki-laki yang kaya bikin masalah. Jadi bisa racun kekayaan itu. Dulu saya tinggal di Mangga 2, daerah miskin. Mangga 2, daerah kumuh, Mangga 2, kuburan. Banyak preman di sana. Dapatkan uang 10.000 aja itu susah banget. Tiba-tiba dibongkar oleh Agung Sedayu Duta Pertiwi. Wah, orang-orang jadi kaya karena tanahnya kan lumayan. Minimal 100 meter. Kalau per meter aja diganti 1 juta udah berapa itu. Tiba-tiba mendadak kaya, dia gak siap. Nah, uang yang dibawa oleh sang suami membuat dia banyak ulah. Istrinya diceraikan, dia kawin lagi, keluarga berantakan, mabuk-mabukan, jual beli narkoba karena gak punya kemampuan bekerja lain. Hidupnya hancur, ujung-ujungnya masuk penjara. Sisa uang bongkaran dianggap oleh polisi sebagai penjualan narkoba. Berantakan. Saya kenal banget karena saya tinggal di situ kan hampir 25 tahun. Kenal daerah-daerah situ. Berapa orang yang masuk penjara setelah pembongkaran itu. Jadi berkat itu gak selalu jadi kenikmatan, kebahagiaan. Tapi justru jadi racun bagi orang yang tidak mampu memikul beban kekayaan itu. Kita layak gak jadi kaya? Oh banyak orang, contoh salah satunya ini. Ya. Siapa ini namanya ini? Bill Gates. Banyak orang-orang kaya di dunia. Ya, di Indonesia juga banyak sih orang-orang kaya. Banyak sekali. Pertanyaannya, kita pantas gak? Kita diizinkan Tuhan gak untuk jadi kaya? Ya. Dengan baik-baik ya. Kekayaan di dalam Tuhan dengan iman itu diseimbangkan. Jadi kalau Tuhan ingin mempercayakan kekayaan seseorang, Tuhan lihat kemampuan imannya. Tadi saya sudah jelaskan, kain itu beban, kain itu racun gitu ya. Jadi disesuaikan imannya. Imannya sanggup gak menahan racun ini. Imannya sanggup gak memikul beban ini. Nah Tuhan tuh maha tahu. Tuhan tuh maha tahu. Iya. Perhatikan nih. Ini ada grafik. Grafik ini menggambarkan tentang keberadaan seorang. Saya gambarkan di sini saja. Paling kiri itu keadaan kekayaannya sangat miskin. Lalu miskin, lalu mulai cukup, lalu kaya, lalu makin kaya, terus sangat kaya. Jadi makin ke kanan, kekayaan makin bertambah. Makin ke atas grafiknya, imannya makin tinggi. Makin ke bawah, imannya makin rontok. Di tengah-tengah ini ada garis putus merah. Itu batas seorang bertobat. Jadi kalau dia imannya sudah melewati batas itu berarti dia bertumbuh dengan baik. Kita perhatikan si A ini. Si A, garis biru. Yang biru ini. Dari biru ini si A mulai dari sangat miskin, dia bertumbuh mulai mempelajari tentang Kristus. Ketika dia mulai cukup, memasuki puncak rohaninya. Si A sudah bertobat dan sudah dibaptis. Si A nih, perhatikan dia garis si A biru. Tapi ketika dia mulai kaya, grafik imannya turun. Waktu dia makin kaya, imannya makin turun ke bawah. Ketika dia sangat kaya, anjlok murtad si A ini. Ngerti ya? Jadi grafiknya begitu. Dari sangat miskin, kemudian miskin, terus cukup. Paling bagus kalau dilihat imannya ini waktu dia cukup kekayaannya. Tapi ketika dia mulai ditambah kain oleh Tuhan, kaya, merosot imannya. Ditambah lagi kekayaannya, makin kaya, makin merosot. Sangat kaya malah murtad, nggak lagi ke gereja. Sudah pindah iman mungkin. Paham maksud saya? Ada model orang seperti ini. Model Kristen begini ada. Kalau saudara ditanya, si A ini sebaiknya diapain kekayaannya? Nah saya akan jawab, kalau saya jadi wakil Tuhan, Tuhan tanya saya, Sam, si A mau siapain ini? Tuhan jangan bikin dia kaya. Kenapa? Bisa jawab gak? Jangan bikin dia kaya. Kenapa? Karena gak ngerti rekod bahasa saya ini. Lihat si A. Saya ulang lagi, puncak imannya paling bagus kapan? Ini ya, waktu cukup ya. Ya, oke.
Berarti kalau saya jadi wakil Tuhan, itu si A diapain? Tuhan jangan bikin dia kaya, cukup aja. Kalau dia cukup imannya bagus. Dia setia, dia melayani. Walaupun dia kerjakan apa saja, jangan bikin dia kaya. Jangan tambah lagi hartanya. Setuju gak? Sebab kalau dia tambah kaya, dia merosot. Apalagi kalau kaya raya, malah murtad. Nah Tuhan berpikir daripada dia nanti masuk neraka, lebih baik dia cukupan aja. Cukup. Kalau cukup imannya bagus. Betul tidak? Nah makanya mengapa suamimu hidupnya cukup aja? Nggak, amin. Kenapa suami kita kerja setengah mati, berkatnya cukup aja supaya suamimu nggak masuk neraka? Nggak ada amin. Di hati, oh Tuhan kok nggak dikasih kaya, tapi aku juga takut kehilangan suami juga Tuhan, jadi gimana dong? Nah ini keadaan hati orang, Tuhan sangat tahu ada model orang seperti ini. Jadi kalau dikasih kaya, tambah sedikit lagi kayaannya, merosot langsung. Sibuk lah, nggak ada ke gereja lah, ya gereja sebulan sekali lah. Doa pun udah jarang lagi, baca Alkitab boro-boro. Karena alasannya sibuk, pekerjaan bertambah, berkat bertambah. Nggak bisa ngatur diri. Orang semacam ini nggak bisa dipercaya dengan kekayaan. Hanya cukup saja. Paham nggak? Paham ya? Oke. Sekarang si B. Si B garisnya warna apa? Ungu, bagus. Nah udah mulai pinter nih, ungu. Si B ini dimulai hidupnya dari mulai cukup. Lihat, mulai cukup dia. Mulai cukup, mulai cari Tuhan. Nah dia juga udah lewati batas pertobatan, dibaptis sudah. Waktu kaya, waktu cukup belum. Ketika kaya, wah imannya bagus, nanjak. Yang ungu tuh, nanjak. Tapi ketika makin kaya, usahanya tambah, tokonya tambah, mobilnya tambah, semua tambah, merosot turun, isinya pun tambah. Turun. Ketika sangat kaya malah murtad, lihat turun ke bawah. Jadi kalau saudara dan saya jadi wakil Tuhan, Tuhan tanya, mau diapakan si C ini? Maka jawaban kita adalah, Tuhan jangan bikin dia makin kaya. Cukup kaya saja. Karena orang ini kalau ditambah makin kaya, imannya merosot, jatuh dia. Tuhan kan maha tahu. Jadi cukup sampai kaya saja. Ya mungkin punya rumah satu, punya mobil satu, punya toko satu, punya usaha satu, sudah cukup. Tuhan, sebab kalau semacam ini dikasih kesibukan lain, dia tinggalkan ibadah. Dia tinggalkan doa. Dia gak pernah baca Alkitab lagi. Jangan-jangan dia malah tinggalkan Tuhan. Jadi murtad. Itu si C. Itu si B. Lalu si C, warna apa si C warnanya? Kuning, pinter. Si C, lihat modelnya. Jangan, saudara baca hatimu sendiri ya. Saya kasih contoh-contoh model, saudara baca sendiri di hati saudara. Si C ini dimulai dari miskin. Warna kuning. Ketika dia sangat miskin, dia jauh dari Tuhan. Sangat mulai miskin, dia masih jauh dari Tuhan. Mulai cukup, naik sedikit. Kaya, turun lagi. Makin kaya, makin merosot. Sangat kaya, malah anjlok turun. Artinya gini, si saya ini gini. Dari miskin, cukup, kaya, sangat kaya, enggak pernah bertobat. Bebel hatinya. Jadi kalau saudara dan saya jadi wakil Tuhan, Tuhan tanya mau diapain si saya ini? Dicekek aja ya. Ngapain dia lahir? Dikasih kaya begitu, dikasih cukup begitu, dikasih miskin begitu, dikasih kaya raya. Sama juga gak berubah. Lebih baik dicekek aja, jangan lahir. Orang ini percuma hidup kalau binasa juga. Ada model orang begini, bebal. Berkali-kali datangin penginjil, berkali-kali diinjili, gak mau bertobat. Malah melawan. Itu si C. Lalu si D. Si D garisnya apa? Merah, ini paling bagus. Lihat ya grafiknya. Dari dia sangat miskin, dia mulai mencari Tuhan. Miskin cari Tuhan, makin cari Tuhan. Cukup dia terus naik grafik imannya. Ketika kaya dia tambah naik. Makin kaya tambah naik, sangat kaya, muncak. Hebat si D ini.
Imannya makin tangguh, imannya makin bertumbuh, makin bersyukur, makin dekat dengan Tuhan. Kekayaan tidak mempengaruhi imannya, justru mungkin naik, makin naik. Jadi kalau saudara dan saya ditanya, hei saudaraku Samuel, sekalian, si D mau diapain nih? Saya akan jawab, orang semacam ini berkati Tuhan, berkati terus. Jangan hentikan berkatmu, sebab dia makin kaya, makin cinta Tuhan. Makin kaya, makin banyak gereja didukung. Makin kaya, makin banyak orang diberkati. Makin kaya, dia makin menjadi donasi bagi banyak orang susah. Saudara yang mana? Saudara model yang mana? Hah? Si C, ya oke. Hah? Alah deh, kolektor aja gak pernah kode. Nyumbang aja gak pernah mode lagi. Cuma mau berkatian doang. Serius, mode. Saya beritahu saudara, bagi Tuhan gampang bikin orang kaya. Dia jentikkan jari Anda bisa kaya. Ada cara banyak Tuhan untuk membuka jalan buat kita. Cuma persoalannya, ia membuat imanmu bertumbuh itu gak gampang. Bagi Tuhan itu gak gampang. Dia gak bisa paksa saudara untuk cinta dia. Tapi dia datangkan berkat buat saudara gampang. Dia jentikkan jari, banyak lubang-lubang. Banyak jalan-jalan dia bukakan buat kita. Tiap kali buka berhasil. Gampang buat Tuhan. Tapi membuat imanmu bertumbuh, membuat engkau cinta Tuhan itu gak gampang. Gak bisa dipaksa. Jadi bagi Tuhan bukan dipertanyakan, kok Tuhan gak bikin saya kaya? Bukan. Bukan kapan Tuhan bikin kaya. Tapi Tuhan tanya kapan engkau siap jadi orang kaya. Bukan kapan Tuhan berkati aku. Tapi kapan engkau siap diberkati Tuhan? Itu pertanyaannya. Kalau gak siap, ngapain Tuhan berkati Anda? Tambah rusak kayak si C, atau kayak si A turun merosot, kayak si B. Tuhan cari orang kaya D. Dengan kata lain, Tuhan mencari bendaharanya di bumi ini. Kepanjangan tangan Tuhan di bumi ini siapa? Bagi Tuhan memberkati Yusuf dari budak jadi wakil Firaun itu kan gampang banget. Walaupun melewati perjalanan, bagi Tuhan dan jentikan dari Yusuf berubah. Bagi Allah Abraham berubah, Daud berubah. Dari orang-orang yang sederhana Tuhan angkat jadi raja. Dari orang terkaya. Bagi Tuhan gampang sekali memberkati, tapi susahnya membagi. Bagi Tuhan adalah membuat engkau bertumbuh dan mengasihi Dia. Seberapa banyak orang menjadi kaya si D? Sedikit. Yang ada dari 4, 3 berantakan. A, B, C, D, A, B, C berantakan. D aja 1, dari 4 orang cuma 1. Jadi 25% Bapak Ibu. Gak gampang. Saya sih doain buat semua jemaat Kristen dipercaya Tuhan. Tapi nyatanya pada kenyataan gak gitu. Bangun gereja aja, orang boro-boro nyumbang. Gak peduli saudara. Kita bikin retreat maunya gratis. Kita bikin tour family days maunya gratis. Nggak ada donaturnya. Jadi itu dari situ saja itu hal kecil kan. Nggak bisa jadi berkat. Bagaimana Tuhan memperkaya kita kalau iman kita sepelit itu. Bagaimana hati kita begitu kikir dengan harta yang Tuhan percayakan. Paham maksud saya Pak, Ibu Bapak. Mengapa tidak semua orang bisa dipercaya dengan kekayaan. Tuhan bisa percayakan si A kekayaan, tapi si B nggak bagus. Si C lebih nggak bagus lagi. Jadi Tuhan pilih si A saja. Supaya berkat diturunkan dari sorga. Seperti embun dari Gunung Hermon turun. Seperti minyak urapan turun dari kepala Harun ke janggut dan terus ke bawah. Tapi kan gak semua orang memiliki urapan yang sama. Bisakah Anda dan saya dipercaya Tuhan? Itu persoalan. Maaf ya, andaikan Anda pendidikan rendah pun bagi Tuhan gak persoalan. Tuhan bisa bikin Anda jadi pintar. Tuhan bisa bikin Anda jadi bijak. Tuhan bisa bikin Anda jadi berhikmat. Salomo gak pernah kuliah kok di Alkitab. Tuhan kasih hikmat untuk memimpin negeri. Bisa saja kalau Tuhan mau dia jentikkan jari untuk memberkati saudara. Tapi apakah saudara menjadi orang pilihan Tuhan? Tuhan tahu hatimu. Makanya gak semua orang bisa diperkaya. Jadi apa kesimpulan kita? Ya ini kesimpulan terakhir. Ini udah kita bahas semua ya. Tuhan mencari tipe orang D jadi bendaharanya. Supaya layak diberkati ya.
yang gak rusak rohaninya, yang gak rusak hubungan dengan Tuhan, yang makin cinta Tuhan, Tuhan cari. Susah sebetulnya, Tuhan gak gampang temukan yang ini. Iya. Kesimpulannya gini, Anda pernah baca di Amsal 30 ayat 8-9 begini. Tuhan, ini kesimpulanku, jauhkan aku dari kecurangan. Jangan aku hidup curang, jangan aku hidup bohong. Jangan berikan kepadaku miskin juga jangan. Karena tadi saya bilang miskin gak selalu suci. Pas Samuel gimana jadi pendeta, saya juga gak mau miskin. Kalau miskin anak saya gak bisa kuliah, gak ada yang bayarin kuliah. Mana jemaat mikirin anak saya, gak pernah. Mikirin istri saya gak pernah. Mikirin gimana besok saya makan, gak pernah. Jangan biarkan saya miskin Tuhan. Berikan saya kemampuan untuk mendapatkan berkat. Jangan berikan aku kemiskinan. Tapi juga jangan bikin aku kekayaan yang karena kedua ini, jangan karena miskin dan kaya, ya aku meninggalkan Tuhan. Tapi biarkan aku menikmati makanan menjadi bagianku saja. Jangan gara-gara miskin aku hidup curang. Jangan gara-gara kaya aku sering kali membohong. Tapi biarkan aku, Tuhan yang tahu hatiku seperti apa. Kalau Tuhan tahu aku mampu memikul beban 80 kilo, 100 kilo, berikan 100 kilo kepadaku Tuhan. Emas batangan. Mas batangan 100 kilo ya? Belum ya, baru 60-an lebih ya. Tuhan, kalau Tuhan lihat aku mampu memikul beban kekayaan besar, percayakan kepadaku. Tapi saya bilang, Tuhan kalau Tuhan tahu saya gak mampu memikul beban kekayaan, jangan berikan aku kekayaan. Nanti aku hancur, nanti aku rusak. Jadi biarkan aku menikmati makanan, rezeki, berkat sesuai dengan bagianku saja Tuhan. Engkau yang tahu kemampuanku. Amin Bapak Ibu. Nah, sekarang Tuhan cari bendaharanya di sini. Ada bendahara di sini. Bendahara kan orang yang dipercaya, bukan yang ngentit uang, yang bukan kepentingan sendiri. Lukas 12 pernah berkata gini. Ya. Biarlah engkau kaya di dalam aku. Jadi ada orang kaya yang menimbun harta, membuka gudang, masukkan barang-barangnya. Lalu berkata, hei jiwaku ada banyak barang padamu, makan minum dan senang-senanglah. Lalu malaikat Tuhan, malaikat maut datang kepada orang kaya itu. Hei engkau orang kaya yang gak baca Alkitab. Malaikat berkata kepada orang kaya itu, hei engkau orang kaya yang bodoh. Padahal pinter nabung, pinter mengelola, pinter menyimpan kekayaan, pinter memperbesar gudang usahanya. Tapi Tuhan bilang bodoh. Kebodohannya langsung terlihat. Kalau malam ini kuambil nyawamu, untuk siapa kekayaan itu? Kebodohannya adalah kekayaan yang tidak bisa dinikmati. Hanya bisa disimpan tapi gak bisa dinikmati. Nanti kita sambung pada khotbah kedua tentang kehilangan. Bapak Ibu lalu dikunci bawah firman-Nya. Begitulah dengan orang yang tidak kaya di dalam Tuhan. Kalau tidak kaya di dalam Tuhan percuma gak bisa dinikmati. Gak bikin bahagia malah bikin hancur. Jadi saya dan saudara gak perlu menuntut jadi kaya. Terserah Tuhan. Tuhan bikin kaya, puji Tuhan. Tuhan bikin gak kaya, jangan Tuhan. Kalau buat saya jangan Tuhan. Tuhan bikin saya kaya, puji Tuhan. Kalau Tuhan gak bikin kaya, Tuhan tahu kalau saya kaya hancur, ya gak apa-apa Tuhan. It's okay, biar aku menikmati makanan jadi bagianku saja. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami telah dengar firman-Mu. Engkau tahu hati kami. Engkau mengerti batin kami. Engkau membacanya. Bahkan jauh sebelum kami menjadi kaya. Kami akan jadi seperti apa? Kami bisa memuliakan Tuhan atau menjadi hancur. Tuhan Maha tahu, sebab itu kami menyerahkan pengaturan berkat, pengaturan kelimpahan pada tangan Tuhan, pada kehikmat Tuhan, kepada kebijakan Tuhan. Biarlah kalau nanti Tuhan memperkaya kami, memberkati anak cucu kami, semua itu bisa memuliakan Tuhan. Bisa memuliakan Tuhan. Semua untukmu Tuhan, semua untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Itu dengan satu pujian selalu